Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sakinata Prastiwi dengan NRT 0919040061 dari Prodi D4 Teknik Otomasi kelas 5B. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas UAS yang telah diberikan. Jadi di sini sebelumnya kita telah membuat plan, di mana plan tersebut adalah berupa pengisian cairan yang kemudian nanti akan diaduk atau dimix dengan cairan yang lainnya, kemudian nanti akan dikosongkan dan di packaging yang kemudian siap akan didistribusikan. Sebelumnya saya sudah membuat desain plannya secara sederhana atau tampilan HMI-nya menggunakan JX Designer. Ya, di sini bisa kita lihat sebetulnya ini adalah proses intinya. Nanti bisa kita tambahkan yang lebih kompleks lagi, tapi di sini saya akan menjelaskan secara intinya terlebih dahulu. Di sini juga saya telah membuat ladder diagram, yang mana ladder diagram ini berfungsi untuk menjalankan program PLC. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk ladder diagramnya. Di sini ada start, yang mana dengan pengalamatan 000, di mana start ini nantinya akan berfungsi menyalakan semua program. Jadi ketika tombol start ini ditekan, maka akan menyalakan output 10 ini, artinya semua program akan menyala. Begitu pula dengan tombol stop, ketika tombol stop ditekan maka seluruh program akan mati. Nah, di sini ada anak coil dari counter, yang mana counter ini adalah di nomor 8 ini, di baris 8. Anak coil dari counter ini berfungsi untuk jadi setelah counter on dan menghitung selama, di sini kebetulan saya pakai 5, menghitung selama 5 kali, maka setelah itu coil NC ini normally close pada stop ini terbuka dan seluruh program akan mati. Nah, di sini juga ada rangkaian shaft holding yang bertujuan agar tombol start ini cukup ditekan satu kali saja dan tidak ditekan terus-menerus. Kemudian pada baris selanjutnya di sini kita lihat ketika output 10 hidup ini, maka akan menyalakan pengisian output 1001 ini. Nah, kemudian di sini juga ada binary increment. Di sini fungsinya untuk visualisasi di JX Designer kita nanti atau di HMI kita. Jadi seolah-olah tangki itu akan mengisi air karena ini adalah increment, penjumlahan. Nah, di sini ketika D0 sama dengan D1, maka akan menyalakan output S1 penuh ini. Nah, ketika S1 penuh ini menyala, maka otomatis akan menyalakan pengaduk, di mana cairan nanti akan dimix atau diaduk dengan cairan yang lainnya. Kemudian di sini juga lagi-lagi ada rangkaian self holding. Oke, di sini kita lanjut. Ketika pengaduk menyala, maka ada timer, akan menyalakan timer selama 5 detik. Di sini bisa kita atur sesuai keinginan kita. Misal kita buat 3 detik, maka kita tuliskan 20. Di sini kita buat 5 detik, kita tuliskan 50. Setelah itu di sini juga ada, setelah pengaduk menyala, maka ini akan menyalakan air stop. Artinya nanti sebelum dikosongkan, maka akan berhenti terlebih dahulu untuk pengaduknya, baru air akan dikosongkan. Di sini ada anak coil dari timer yang berhubungan dengan timer yang ada di sini. Nah, kemudian di sini juga ketika pengosongan ini, kenapa ada output 10, yang mana kita ketahui output 10 ini ada di awal. Jadi tujuannya di sini ada output 10 ini. Jadi ketika kita sewaktu-waktu menekan tombol off, maka secara otomatis semua program akan mati. Jadi tidak menunggu air itu kosong dulu baru mati. Jadi makanya di sini kita tambahkan coil NO untuk output 10. Sebetulnya bisa kita ganti dengan tombol stop seperti biasa, namun ketika kita ganti dengan tombol stop, maka ini maksudnya akan menunggu air dikosongkan dulu baru program akan berhenti. Tapi jika kita buat seperti ini, maka tidak perlu untuk menunggu air kosong, maka semua program akan mati. Di sini ada kebalikan dari increment, yaitu decrement. Fungsinya sama, yaitu untuk visualisasi. Kalau tadi untuk visualisasi ketika tangki terisi, di sini visualisasi ketika tangki akan dikosongkan. Jadi air akan seolah-olah menurun atau
kosong dari tangki tersebut. Di sini juga sama. Nah, di sini ketika output 02 ini nyala, maka akan menyalakan conveyor. Nah, seperti ini. Ketika sudah melewati sini, maka conveyor akan secara otomatis menyala. Ketika conveyor menyala, conveyor memiliki timer selama 3 detik untuk berjalan. Setelah itu conveyor berhenti dan menunggu kembali menyala saat output di sini keluar. Jadi seperti itu. Hal itu terjadi berulang terus menerus selama 5 kali. Nah, di sini counter ini kita ibaratkan sebagai sensor. Jadi di sini, nah, counter akan alamat counter akan menyambung di sini. Ini kita ibaratkan sebagai sensor jumlah ya. Jadi ketika sudah melewati ini akan terhitung berapa jumlah botol atau jumlah botol yang telah melewati atau telah masuk ke dalam tab tersebut. Nah, untuk ladder diagramnya mungkin itu saja. Sekarang kita beralih ke CX Designer atau HMI-nya. Nah, di sini ada 2 tombol yaitu on dan off. Untuk tombol on ini teralamatkan 000, yaitu sama dengan tombol yang ada di sini. Kemudian, nah, di sini pengisian itu alamatnya yaitu 1001 sama dengan yang ada di sini. Jadi ketika tombol start nyala akan menghidupkan output ini, dan output ini berfungsi untuk menyalakan semua program sehingga pengisian berjalan. Jadi pengisian melalui sini. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti sesuai selera kita untuk warnanya, sekreatif kita. Jadi ini kita buat yang sederhana saja. Ketika pompa nyala, maka visualisasi akan berwarna merah, dan ketika pompa mati akan berwarna silver atau ya abu-abu ya. Nah, jadi melalui pipa-pipa ini cairannya, nah kemudian langsung masuk ke dalam tangki ini, dan akan langsung masuk ke ini increment. Jadi seolah-olah nanti airnya akan terisi. Nah, ketika penuh maka di sini ada semacam indikator, lampu indikator, yaitu dengan alamat 03 di sini ya, 03. Nah, ini jadi saat penuh maka lampu indikator ini akan menyala. Kemudian setelah menyala maka pengaduk aktif selama 5 menit, maksud saya 5 detik, maaf, selama 5 detik. Jadi tadi ada fungsi timer berfungsi untuk mengaduk cairan itu. Nah, kemudian setelah diaduk selama 5 detik baru cairan akan dikosongkan atau dikeluarkan, dan melalui conveyor ini conveyor akan berjalan dan masuk ke dalam packaging. Di sini juga ada sensor jumlah, jadi berapa kita bisa mengetahui berapa jumlah botol yang masuk ke dalam tab. Mungkin bisa langsung kita simulasikan. Di sini kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift W. Setelah tampilannya seperti ini, berarti ini sudah siap dijalankan. Kita beralih ke CX Designer. Nah, ini yes to all. Nah, ini bisa 2 pilihan. Ketika sudah ada PLC asli, kita bisa memilih pilihan yang ini, connect to PLC. Berhubung ini hanya simulator, maka kita pilih yang ini. Kita start. Oke, sini sudah jalan ya. Nah, ini bisa kita atur untuk maksimal penuhnya kita buat 100, dan untuk kosongnya tentu saja 0. Ini kita nyalakan sebentar. Nah, pengisian berjalan. Dapat di sini berwarna merah, artinya sedang beroperasi melalui cairan masuk melalui pipa ini dan menuju ke dalam tangki. Di sini ada indikatornya saat penuh mencapai angka 100, dan indikator di sini akan menyala. Oke. Nah, di sini sudah masuk di proses pengadukan. Nah, pengaduk ini menyala. Setelah 5 detik maka akan dikosongkan dan akan keluar cairannya melalui sini. Tentunya di sini bisa kita tambahkan botol, tapi agak susah, maka itu kita visualisasikan seperti ini saja. Jadi setelah botol terpenuhi, maka conveyor akan menyala dan botol akan menuju ke arah packing. Nah, di sini ada indikatornya. Di sini sebetulnya terbalik ya.
harusnya 1 terlebih dahulu, tapi ini mulai dari 4, tapi tidak apa-apa. Di sini kita buat maksimal 1 pak itu berisi 5 botol. Nah, ini akan berulang terus menerus sampai jumlah maksimal di pak ini mencapai 5, kemudian baru semua program akan berhenti dan kita nyalakan berulang lagi. Nah, untuk yang garis ini tadi, nah ini kan seperti yang saya bilang tadi, ketika sewaktu kita tekan tombol off maka tidak perlu untuk menunggu air kosong. Nah, kita coba. Nah, semua program akan berhenti, jadi tidak menunggu air kosong baru program berhenti. Itulah fungsi dari program yang ada di sini. Mengapa kita gunakan coil MO dengan alamat output 10 ini tadi. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.